أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali di malam Ahad ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini tentunya dalam rangka untuk kita bisa menuntut ilmu, dalam rangka untuk kita bisa terus bermudarasah dan memahami agama ini. Kita berharap semoga dengan kedatangan kita di majelis ilmu yang menjadi sebuah limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, masih pada pembahasan rukun iman. Setelah kita membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikatnya, lalu iman kepada kitab-kitabnya, masuk ke rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat. Karena kita masih membahas di dalam masalah al-iman. Adapun al-Islam, insyaallah kita akan bahas di hadis yang ketiga, menguatkan hadis Abdullah ibnu Umar insyaallah. Taib. Wal iman ats-tsalis atau ar-rabi, iman yang ketiga adalah, iman yang keempat adalah warusulihi, yaitu beriman kepada rasul-rasulnya. Ai antu'mina bi rasulillahi azza wa jalla, yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah azza wa jalla. Wal muradu bir rusuli minal bashar, dan yang dimaksud dengan rasul-rasul ini adalah dari kalangan manusia. Nah, di sini tentunya kita harus mengetahui apa makna nabi dan rasul. Fahal maknahuma wahid, apakah maknanya satu? Maka Syekh Utsaimin mengatakan di sini, amma fil Qur'ani fa kullu man dzukira minal anbiya'i fa huwa rasulun. Adapun di dalam Al-Qur'an kalau disebut nama-nama nabi, maka dia adalah seorang rasul, kecuali Nabiullah Adam tentunya. Kecuali Nabiullah Adam. Jadi kata beliau, fa kullama wujidat fil Qur'ani min nabiyyin fa huwa rasulun. Jadi setiap nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an pasti dia adalah seorang rasul. Seorang rasul. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an disebut 25 nabi, 24-nya adalah seorang rasul. Kecuali Nabiullah Adam alaihissalam, sampai pun kepada Nabiullah Idris alaihissalam.
Walakin makna nabi wa rasul akan tetapi makna nabi dan rasul itu berbeda. Ya, apa perbedaannya? Bahwasanya nabi adalah yang diberi wahyu, ya, atau diberikan wahyu dengan sebuah syariat, lalu diperintahkan untuk beramal dengan syariat tersebut, walakin lam yu'mar bitablighihi, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu. Artinya sekedar meneruskan syariat sebelumnya saja gitu kan. Ya, bukan membuat syariat baru atau menurunkan syariat yang baru. Ini nabi, Pak. Ya. Naam. Ya, seperti contohnya adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau adalah nabi tapi bukan seorang rasul. Ya. Naam. Adapun rasul adalah yang diberi wahyu dengan syariat, diperintahkan beramal dan apa? Diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini rasul. Makanya kalau kita lihat ya perjalanan Rasulullah misalnya, awal turun wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Beliau belum disuruh berdakwah di situ. Ya, beliau belum disuruh berdakwah, hanya menjadi nabi. Ya, jadi pada saat turun ayat Al-Alaq 1 sampai 5 menunjukkan bahwasanya beliau sudah menjadi nabi, tapi belum disuruh berdakwah. Baru setelah itu turunlah Al-Mudaththir. Ya, turunlah Al-Mudaththir. Nah, begitu turun Al-Mudaththir baru beliau berdakwah. Karena itu adalah ayat yang menunjukkan beliau diangkat menjadi rasul. Nah, ini ikhwas sekalian. Maka ya, itu perbedaan antara nabi dan rasul, yaitu diperintahkan untuk menyampaikan, ya, menyampaikan syariat. Taib. Ya. Kenapa di masa Nabi Adam ya sampai Nabi Nuh? Karena rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salam, dan ini dengan dalil-dalil yang ada, diantaranya adalah ketika nanti di padang mahsyar orang-orang datang kepada Nabi Adam ditolak, datang kepada Nabi Nuh mereka mengatakan, ya Nuh anta awalur rasul, anta awalur rasulin, engkau adalah rasul yang pertama, isfa'lana, ya, berikan syafaat kepada kami, mintalah kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kami. Maka Nabi Nuh pun menolak. Lah, kalau ada pertanyaan kenapa dari Nabi Adam ya sampai kepada Nabi Nuh belum diutus kan gitu. Bisa di sini Mas, monggo masuk. Ya, kenapa pada saat Nabi Adam sampai Nabi Nuh kok belum ada seorang rasul? Jawabannya karena pada saat itu ya ummatan wahidah, mereka semua satu umat. Belum ada yang namanya orang nyembah berhala, itu belum ada. Belum ada namanya agama-agama yang lain, tuh nggak ada gitu kan. Jadi kana nasu ummatan wahidah, manusia pada saat itu satu umat. Ya, semuanya adalah menyembah Allah, dan keturunan Nabi Adam semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu kan gitu, bahwasanya awal mulai munculnya kesyirikan adalah di zaman Nabi Nuh. Ya, di zaman Nabi Nuh ketika setan atau iblis datang kepada mereka, yaitu di zaman Nabi Nuh orang-orang soleh meninggal. Ya, mereka merasa kehilangan. Disinilah momennya iblis untuk mendatangi mereka. Kenapa tidak kalian bikin gambar gitu kan? Supaya kalau melihat gambar itu semangat lagi gitu ibadah. Ya, dibikinlah lukisan. Ya, kemudian selang beberapa waktu bikinin patung. Ya, patung-patung orang-orang saleh, supaya apa? Ketika kita mau ibadah lihat patung-patung tersebut semangat ibadahnya. Pinternya tuh iblis untuk menggoda manusia. Walam yu'bad, patung-patung tersebut dibuat tapi tidak untuk disembah awalnya. Begitu sudah generasi tersebut habis, baru datang lagi iblis. Dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini. Nah, disitulah awal mula penyembahan terhadap patung. Makanya Nabi Nuh diutus di situ. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada
Ya, tidak ada penyembahan terhadap berhala atau tidak ada kesyirikan pada saat itu. Ya, tapi maksiat sudah ada, gitu kan. Ya, dosa itu sudah ada. Bahkan dosa itu sudah terjadi ketika Nabi Adam berada di surga, kan gitu. Ya, bahkan dosa itu sudah terjadi ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Itu sudah merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Nah, maka dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu belum ada kesyirikan. Yang ada dosa memang ada. Ya, maksiat sudah ada. Ya, tetapi tidak sampai derajat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kondisi pada saat itu masih sedikit manusianya. Kan hanya keturunan Nabi Adam aja, dari anak-anaknya, cucunya, cicitnya dan lain sebagainya. Dan dunia pada saat itu dalam artian apa? Manusia penghuninya masih sedikit. Ya. Summa lamma hasalal hilab wa antushiran nas, ketika terjadi perselisihan mulailah di situ. Ya, ketika manusia benar-benar membutuhkan seorang rasul, baru Allah utus Nabiullah Nuh alaihi salam. Nah, pertanyaan kedua, kalau seandainya nggak ada nabi dari Nabi Adam, nggak ada rasul dari Nabi Adam sampai Nuh, ya, tapi adanya misalnya nabi saja saat itu, apa fungsinya nabi? Ya, di zaman Nabi Adam. Maka jawaban Syekh Utsaimin, tadzkirun nas bi syari'atin lam allati nasuha. Hanya sekedar mengingatkan manusia dari syariat Allah. Ya, diingatkan syariat Allah kepada mereka. Nah, ini fungsinya Nabi di zaman Nabi Adam sebelum diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya, makanya ya, kata beliau bahwasanya di zaman Nabi Nuh, ya, pembangkangan itu tidak sampai derajat pada menyekutukan Allah tadi. Hanya sekedar lupa, mungkin ya ibaratnya kalau ada perintah sholat lupa sholat lah gitu. Ya, kalau ada syariat apa lupa, nah, maka diingatkan dengan kemunculan para nabi. Tapi sebelum Nabi Nuh maka belum dianggap sebagai rasul, hanya sekedar nabi. Ya, makanya itu ya yang menjadikan kenapa ada nabi di zaman Nabi Adam kalau nggak betul rasul. Kemudian kata beliau, wa awwalur rusuli Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam, wa akhiruhum Muhammad, dan yang paling terakhir adalah Muhammad. Ya, kemudian beliau menjelaskan sebagian kitab-kitab sejarah menyebut Nabi Idris dulu daripada Nabi Nuh, ya kan biasanya. Ya, kadang orang ngapalin Nabi itu Adam, Idris dulu gitu kan. Ya, baru Nuh. Padahal kata Syekh Utsaimin di sini, dan ini adalah sebuah kesalahan karena Idris itu datang setelah Nabi Nuh. Ya, Idris itu datang setelah ya Nabi Nuh. Ya, bukan Nabi Idris dulu baru Nabi Nuh, karena Idris itu bagian dari Rasul. Ya, Idris bagian dari Rasul, padahal kita tahu Rasul pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, dalilnya banyak. Ya, kalau kita melihat surat An-Nisa ayat 163, Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya, nah, wahyu ini kan menunjukkan apa? Risalah. Ya, menunjukkan risalah dan lain sebagainya. Maka Nabi Nuh lah yang pertama mendapatkan wahyu untuk sebagai kerasulan. Kemudian ikhwas sekalian, ya, sebagaimana manusia termasuk juga para rasul itu ada tingkatannya. Ya, kalau kita lihat dalam tingkatan semua manusia, maka nabi dan rasul itu tingkatan paling tinggi, Pak. Ya, jadi kalau seluruh manusia maka tingkatan paling tinggi adalah para nabi dan rasul. Ya, karena Allah mengatakan apa di dalam surat An-Nisa ayat 69? Ya, wa may yuti'illaha war rasul, ya, siapa yang taat Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa yang taat Allah dan Rasul, maka mereka akan mendapatkan atau bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa saja yang mendapatkan nikmat?
para nabi, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ini tingkatan manusia, Pak. Jadi tingkatan manusia yang pertama para nabi dan rasul, kemudian as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul, lalu orang-orang yang berjuang membela nabi dan rasul mati syahid, lalu orang-orang soleh biasa. Nah ini, ya, makanya itulah tingkatan manusia. Kalau kita mau lebih rinci lagi, ya, sebagaimana dikatakan para ulama, maka dari semua manusia nabi dan rasul tingkatan paling tinggi, tingkatan setelahnya adalah siapa? Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tingkatan paling tinggi dari seluruh manusia. Setelah nabi dan rasul adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengalahkan sahabat-sahabat nabi yang lain. Ya, apalagi kalau kita lihat dua nabi yang memiliki umat paling banyak siapa, Pak? Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad, dua-duanya banyak. Tapi sahabatnya Nabi Musa, mereka itu bahkan seringnya ya, mencela dan tidak mau tunduk kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Bahkan sampai mereka bikin sapi untuk menyembah tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara Nabi Musa alaihissalam, makanya tidak bisa dikalahkan, ya, dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kita lihat Nabi Musa. Ketika Allah turunkan perintah kepada Bani Israel, masuk itu ke sebuah negeri yang suci, negeri yang kamu bisa masuk di situ, di antaranya Baitul Maqdis dan lain sebagainya. Ya, tapi begitu melihat di situ penjaganya gede-gede, Pak. Ya, memang tabiatnya Bani Israel Yahudi itu sebenarnya pengecut, Pak. Cuman sekarang seakan-akan memang memiliki kekuatan, padahal mereka pengecut. Maka melihat orang-orang gede-gede nggak mau, akhirnya mereka mengatakan apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun, katanya. Ya, kata orang-orang Bani Israel, pergi engkau sama Tuhanmu. Kan kurang ajarnya orang Yahudi gitu. Dia mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergi engkau sama Tuhanmu, perangi itu mereka. Kalau mereka udah kalah, kami akan datang. Ya, nah ini. Nah, terjadi kalimat ini, tapi sebaliknya, gitu kan. Yaitu pada saat perang Badar. Rasul bingung nih, ini mau perang nggak ya, gitu kan, masih ragu-ragu, ngelihat ke Muhajirin, ya, ngelihat ke Ansor, sampai akhirnya, ya Rasul, seakan-akan kau meragukan kami, gitu kan. Ya, kami ini bukan kaumnya Nabi Musa yang mengatakan pergi engkau dengan Tuhanmu, kami duduk di sini nungguin. Ya, tapi kami ini seperti apa? Kami akan mengatakan pergi engkau dengan Tuhanmu, kami ngikutin di belakangmu, subhanallah. Kami tidak akan mundur. Inilah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Maka ikhwas sekalian, itu tingkatan manusia yang paling utama adalah para nabi. Ya, kemudian Fanabiyun, ya, di sini para nabi dan rasul paling utama. Nah, dari para nabi dan rasul juga ada tingkatan. Tingkatan paling tinggi, ya, adalah 5 nabi yang terkenal dengan sebutan ulul azmi, ya, yang terkenal dengan sebutan ulul azmi, gitu. Ulul azmi itu siapa saja? Ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ini yang utama. Kenapa disebut ulul azmi? Azmi itu memiliki azam yang kuat. Ya, di antaranya para ulama mengatakan ujian yang menimpa 5 nabi ini melebihi ujian nabi-nabi yang lain. Ya, karena kalau kita lihat Nabi Musa jelas menghadapi Fir'aun. Ya, bukan hanya berhenti di Fir'aun, Fir'aun sudah ditenggelamkan, selesai pikirnya. Enggak, nah ternyata harus menghadapi Bani Israil, ya, dan lain sebagainya. Begitu pula Nabi Isa, ya, yang berat menghadapi Bani Israil juga. Ya, Nabi Ibrahim apalagi. Ya, itu tingkatan para nabi. Nah, ya, ulul azmi ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Allah mengatakan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Kata Allah, dan ketika kami mengambil perjanjian para nabi dari engkau, juga dari Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa dan Nabi
Nabi Isa dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan yang paling afdol adalah ulul azmi. Nah, dari ulul azmi ini juga ada tingkatannya, Pak, gitu kan. Dari 5 ini siapa yang paling afdol? Wa afdaluhu Muhammad. Yang paling afdol adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Dalam hadis riwayat Muslim, saya ini adalah pemimpin anak Adam. Ya, saya ini adalah pemimpin anak Adam. Kemudian yang menunjukkan keutamaan beliau pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, hari ini katanya tanggal merah Isra dan Mi'raj ya. Ya kan? Nah, meskipun ya, peristiwa itu terjadinya masih terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan 27 Rajab, ya ada yang mengatakan yang lain. Ya, jadi para ulama itu tidak ya, menekankan tanggalnya karena memang tanggal itu tidak penting dan itu bukan hal yang harus ya kita ingat-ingat. Ya, yang harus kita ingat-ingat, tidak perlu kita ingat-ingat. Taib. Ya, di sini dikatakan ketika Rasulullah melaksanakan Isra, ya, ammahum fis shalat, ternyata beliau menjadi imamnya para nabi saat salat. Jadi bayangkan Nabi itu Isra ke Baitul Maqdis, kemudian sholat. Pada saat sholat beliau yang jadi imam. Ya, beliau yang jadi imam. Ya, bahkan di belakangnya ada Ibrahim, Imamul Khunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Ya, ternyata menjadi makmumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya sudah kita ketahui tidaklah seseorang menjadi imam, apalagi yang diimami adalah para nabi dan rasul. Ini menunjukkan afdolnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi adalah afdolul ulil azmi, yang paling afdol dari kalangan ulul azmi. Sekedar itu saja. Ya, tentunya kita ya bangga dengan afdolnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi jangan juga sampai berlebihan kan gitu. Ya, dunia ini tidak terjadi kecuali dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terlalu berlebihan juga, apalagi dengan misalnya salawat-salawat yang menunjukkan apa? Ternyata kedudukan beliau seperti Tuhan, tidak bisa. Beliau itu Nabi dan Rasul, tidak sampai derajat ketuhanan. Ya, taib. Kemudian yang kedua setelah Rasulullah adalah ya Nabi Ibrahim, jelas ya, Ibrahim itu disebut dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya, kekasih. Kekasih di sini ini a'la darajatul mahabbah. Ya, secara itu kekasih ini tingkatan paling tinggi dari apa? Dari rasa cinta. Ya, maka disebut kekasih. Nah, ya siapa yang jadi kekasihnya Allah? Ada dua, yaitu Ibrahim dan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan bahwasanya Allah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya. Fungsi kekasih itu di dalam hatinya hanya ada Allah. Makanya beliau mengatakan, kalau seandainya aku boleh mengambil orang dari manusia sebagai kekasih, aku ambil Abu Bakar sebagai kekasihku, tapi tidak boleh. Ya, kenapa? Jadi jangan sampai rasa cintanya Rasul terbagi kepada manusia. Ya, dalam sisi apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta secara syahwat dan tabiat, cinta kepada Aisyah, kepada Khadijah, ini berbeda. Maksudnya kecintaan apa? Kecintaan dari sisi ibadahnya kepada Allah. Ya, artinya tidak boleh bagi Nabi memikirkan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itulah yang disebut dengan kekasih. Contoh kita bicara tentang Nabiullah Ibrahim. Kenapa beliau bisa dijadikan kekasihnya Allah? Karena kecintaannya kepada Allah. Ya, dengan ujian misalnya disuruh menyembelih Ismail, dilakukan kan gitu. Ya, disuruh meletakkan Ismail di ya, padang yang tidak ada ya, kehidupan, beliau lakukan. Masya Allah. Ya, bahkan pun sampai
beliau harus menghadapi ujian-ujian yang berat. Nah, ini makanya Ibrahim layak menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Taib. Ya, itu para nabi dan rasul. Setelah lanjutnya tentunya apa? Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa dan Nabiullah Nuh alaihi salam, dan 5 nabi ini adalah nabi yang mengalami ujian yang sangat-sangat ya berat. Taib. Ya, itu iman yang rukun iman yang keempat. Rukun iman yang kelima adalah wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Hari akhir di sini adalah hari kiamat maksudnya. Kenapa disebut hari akhir? Kenapa disebut hari akhir? Li'annahu akhiru marahili bani Adam. Karena itu adalah tingkatan terakhir bagi anak manusia. Sebagai seorang yang beriman meyakini ya bahwasanya kita itu berada di dalam 4 alam tentunya. Ya, alam yang pertama alam rahim, yang kedua alam apa Pak? Dunia, yang ketiga alam barzah, dan yang keempat adalah alam akhirat. Nah, alam akhirat ini terakhir gitu. Makanya disebut yaumul akhir. Ya, maka disebut yaumul akhir. Naam. Ini ya dan iman kepada hari akhir ya mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah al-imanu biwuqu'ihi, beriman dengan terjadinya hari kiamat. Ya, bahwasanya akan terjadi hari kiamat dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Ya, akan membangkitkan manusia dari kuburnya yaitu saat peniupan sangkakala. Ya, dan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 16, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ya. Di dalam Al-Qur'an dan hadis biasanya kalau penyebutan hari kiamat maksudnya adalah hari bangkitnya manusia dari kubur kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Makanya nanti ketika misalnya ya nanti pada hari kiamat akan terjadi begini itu bisa terjadinya adalah di padang mahsyar, Pak. Ya, bukan saat saat bumi atau alam semesta ini hancur. Ya, tetapi dimulailah hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu terjadinya ketika manusia semua dibangkitkan, kemudian digiring menuju padang mahsyar. Di mana Allah mengatakan Rasul mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati. Nah, lihat. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Nah, ini maksudnya kapan? Di padang mahsyar. Dalam kondisi ya tidak beralas kaki, telanjang, kemudian belum dihitan, bahkan tidak membawa harta apapun. 6. Tib. Wa annahu waqi'un la mahala. Ingat, kiamat pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah mengabarkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah juga Rasul juga mengabarkan di dalam hadis-hadisnya. Ya, makanya Allah terkadang menggabungkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya, hanya sekedar untuk menghormati tamu, Rasul mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir misalnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Ya, maka muliakan tetangga. Nah, ini gabungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. 6. Kenapa demikian? Li'anna man lam yu'min bil yaumil akhir la ya'mal idh annahu yara annahu la hisab. Karena orang yang tidak beriman dengan hari akhir pasti dia akan meninggalkan amalan. Ngapain kita beramal coba? Ya, makanya kenapa kita beramal? Karena kita yakin ada hari akhir. Karena kita yakin akan dibangkitkan. Kalau kita nggak meyakini akan dibangkitkan, kalau kita nggak meyakini bahwasanya kita itu akan dihisab, ya pasti kita nggak mau beramal. Malas lah ngapain? Ngapain kita sholat? Ngapain kita beribadah? Udah ini ibaratnya tempat ini adalah tempat terakhir kita, misalnya dunia ini. Ya tidak.
Maka orang yang beriman, mengimani rukun iman dan termasuk iman kepada hari akhir, itulah yang menjadikan seseorang untuk beramal. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu bikulli ma dzakarahu Allahu fi kitabihi wa ma sahha anin nabi. Yang kedua, cakupan dari iman dengan hari akhir adalah beriman dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah dan Rasulnya sebutkan di hari akhir. Ya, apa saja? Min kaunin nasi yukhsyaruna yaumal qiyamati khufatan uratan ghurla wa bahma. Tadi bahwasanya manusia akan dibangkitkan ya dalam kondisi apa? Pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, enggak pakai sendal, ya, kemudian apa? Belum dihitan, tidak membawa harta. Jadi dulu lahir kan kayak gitu, ya. Pas kita lahir kita nggak pakai sendal. Ada nggak bayi lahir tiba-tiba udah pakai sendal? Kan nggak ada, ya kan? Nggak pakai baju, ya. Belum dihitan, ya. Nggak bawa harta. Nah, Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana dulu, ya, ketika kamu lahir ke dunia, ya, seperti itu maka kami kembalikan lagi. Meskipun bukan bayi lagi posisinya saat itu kan gitu. Posisinya sudah menjadi orang yang dewasa. Nah, ini yang kedua. Kemudian ikhwas sekalian, yang ketiga termasuk beriman dengan hari akhir adalah al-iman bima dzukira fil yaumil akhir, ya, beriman dengan apa yang disebutkan baik oleh Allah dan Rasulnya yang terjadi di hari akhir. Seperti misalnya kita beriman dengan adanya haud. Haud niku napa, Pak? Ya, telaga, ya, telaga Nabi, ya, dan setiap nabi pasti memiliki telaga dan telaganya Nabi yang paling luas. Ya, tetapi ingat telaganya itu tidak bisa diminum oleh semua umatnya Rasul. Karena ada sebagian umat yang ditolak kan gitu. Kok bisa ditolak? Karena apa? Ya karena dia membuat hal-hal atau syariat baru sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya ditolak. Ya nggak bisa minum dari telaganya Nabi. Padahal siapa yang minum dari telaganya Nabi tidak akan merasa kehausan selamanya. Makanya di sini terjadi perbedaan pendapat. Kapan haud? Gitu kan. Kok Nabi mengatakan siapa yang meminum dari telaganya tidak akan kehausan? Kalau haud ini terjadi sebelum ya sirat, padahal apa? Bisa jadi ketika nyebrang sirat dia menjadi ahli neraka dan dia akan kehausan. Ya, maka sebagian mengatakan bahwa haud itu terjadi setelah sirat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, kita tidak mengetahuinya, intinya ada telaganya Nabi. Ya, kemudian syafaat. Ya, syafaat itu dimulai dengan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah untuk apa? Membebaskan manusia dari padang mahsyar. Karena orang-orang itu berdiri ketika sudah dibangkitkan dari alam kubur, semuanya dalam kondisi berdiri di padang mahsyar. Ya. Dan orang itu nggak bisa bergerak, nggak bisa maju ke depan, mundur ke belakang, ke kiri kanan, nggak bisa, berdiri semuanya. Ya. Nah, berdirinya ini bukan seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Karena jelas kehidupan akhirat berbeda dengan kehidupan dunia. Makanya begitu sudah lama manusia bahkan sampai tenggelam dengan keringatnya, di atas ada matahari sejauh 1 mil, neraka jahanam didekatkan, kan panas banget tuh. Yang itu akhirnya mereka datang ke Nabi Adam. Nabi Adam, tolong dong minta sama Allah supaya kita mendapatkan ya segera dihisaplah, segera untuk ya diselesaikan dari padang mahsyar ini. Nabi Adam menolak, Nabi Nuh menolak, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa apalagi, datang ke Nabi Isa. Maka akhirnya datangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasul mengatakan analaha. Lah itulah tugas saya. Ya, itulah tugas saya. Nah, disinilah yang sering kita mendengar, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat.
Ya, artinya Nabi Muhammad akan meminta izin kepada Allah untuk ya memberikan syafaat kepada manusia. Ini syafaat yang paling tinggi, syafaatul uzma. Habis itu nanti syafaat-syafaat yang lain. Syafaatnya teman-teman yang soleh untuk untuk teman-temannya yang dimasukkan ke dalam neraka, syafaat. Ya, syafaatnya Rasulullah kepada Abu Thalib ini juga syafaat, meskipun tidak sampai menolong ke surga dan lain sebagainya. Ini syafaat. Kemudian apa? Wasirat, adanya jembatan, ya, adanya sirat, yang mana di bawahnya sirat adalah neraka Jahannam. Makanya kalau nyebrang situ nggak selamat, berarti otomatis terjun ke neraka Jahannam. Ya, ketika itu selamat, berarti dia akan menjadi ahli surga. Ya, makanya ya disebutkan ya sirat itu adalah ibarat kata ujian terakhir di akhirat. Sebelum kita masuk surga apa neraka. Nggak bisa selamat atau nggak bisa nyebrang, berarti kita menjadi penghuni neraka. Ya, menjadi penghuni neraka. Kalau bisa nyebrang, berarti kita menjadi penghuni surga. Nah, ya, meskipun para ulama mengatakan bahwa di ujung sirat ada namanya kontoroh, Pak. Ya, apa itu kontoroh? Kontoroh itu ujungnya sirat yang digunakan untuk membersihkan kembali, meskipun sudah dibalas ya, Pak. Ya, orang-orang sudah dikisas di padang mahsyar, tapi mungkin masih bisa jadi masih ada rasa benci dan lain sebagainya. Nah, ini dibersihkan di kontoroh. Ya, ini dibersihkan di kontoroh ujungnya sirat, sehingga masuk surga dalam kondisi sudah tidak punya rasa hasad, sudah tidak punya rasa dengki, dan tidak ada rasa tidak enak dengan saudaranya sesama muslim. Wal jannah wan nar, surga dan neraka. Ya, di mana surga dan neraka sudah Allah ciptakan. Fal jannatu darun naim, surga itu tempat kenikmatan, neraka itu adalah tempat azab yang pedih. Ya, azab yang pedih jelas. Ya, Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidatil Wasitiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Wasitiyah mengatakan ya bahwasanya apa? Wa minal imani bil yaumil akhiri al imanu bi kulli ma ukhbira bihi nabi mimma yakunu ba'dal maut. Kata beliau, termasuk beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan setiap yang Nabi kabarkan setelah kematian. Nah, ini bagian dari beriman dengan hari akhir berarti itu, Pak. Setelah kematian, seperti fitnah kubur, ya. Fitnah kubur itu apa? Pertanyaan malah ikat. Ya. Fitnah itu apa sih, Pak? Fitnah itu bukan tuduhan ya, Pak ya. Fitnah itu secara agama maknanya adalah ujian, cobaan dan musibah. Ya, ini kalimat fitnah. Makanya kalau misalnya fitnah terbesar bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Maksudnya bukan tuduhan wanita kan gitu. Maksudnya adalah ujian terbesar bagi laki-laki adalah seorang wanita, begitu maksudnya. Fitnatul mal, fitnah harta, ya maksudnya ujian, cobaan dan musibah dari harta. Nah, termasuk fitnah kubur ini maksudnya apa? Ujian, cobaan yang terjadi di kubur. Yaitu apa? Pertanyaan ya dua malaikat munkar dan nakir. Ya, karena seluruh manusia itu akan ditanya di alam kuburnya, ya dari siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Tentunya ini kalau kita bicara ini berbeda pendapat apakah pertanyaan ini mencakup seluruh manusia ya ataukah hanya orang kafir dan munafik saja. Khilaf di antara para ulama ya, sebagian bahwasanya ini mencakup seluruh manusia. Yang keempat dari iman kepada hari akhir yaitu tadi ya. Yang keempat adalah beriman dengan nikmat kubur dan azab kubur. Ya, beriman dengan nikmat kubur dan azab kubur, karena itu adalah sudah ditetapkan dari Al-Qur'an maupun sunnah. Artinya kuburan itu bisa menjadi ya raudhatun min riyadil jannah kan gitu. Ya, salah satu di antara taman-taman surga, tapi bisa menjadi apa? Khufrun min khufranin nar kan gitu. Menjadi salah satu lubang di antara lubang-lubang
neraka itu kuburan, Pak. Ya, makanya yang kita lihat Utsman bin Affan itu kalau lewat kuburan ngapain, Pak? Nangis gitu. Kalau lihat kuburan itu nangis sampai membasahi jenggotnya. Berarti menunjukkan Utsman bin Affan memiliki jenggot. Ya, demikian juga Rasulullah, demikian juga Abu Bakar dan Umar. Ya, nah, Utsman kalau lihat kuburan tuh nangis sampai ya basah itu jenggotnya, Pak. Ya, makanya ada yang heran. Ya, datang sahabat murid-muridnya Utsman, ya Utsman, kenapa kalau engkau disebutkan surga dan neraka nggak nangis gitu kan? Tapi begitu engkau lihat kuburan pasti kamu nangis. Ada apa sih? Maka Utsman membawakan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat yang akan kita singgahi dari kampung akhirat. Artinya, ya, kita memasuki kampung akhirat dimulai dari alam barzah dulu sebagai alam penantian. Nah, alam penantian ini dimulai dari mana? Dari kuburan. Kalau di kuburan kita selamat, setelahnya nyaman. Tapi kalau di kuburan nggak selamat, maka setelahnya lebih berat. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam hadis yang panjang perjalanan ruh, ya, dikatakan kepada orang yang soleh, ya, apa keinginanmu? Maka dia mengatakan dia ingin segera hari kiamat, artinya segera dibangkitkan dari kuburnya. Kenapa? Karena dia sudah dapat nikmat di kuburan, maka nantinya akan dapat nikmat lebih lagi. Beda orang kafir, orang munafik. Ya, maka ketika ditanya apa keinginanmu, maka dia mengatakan jangan jadikan hari kiamat segera. Tunda hari kiamat, jangan dibangkitkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya hukuman setelah ini akan lebih berat. Itu ya keimanan dengan hari akhir. Ya, tentunya juga salah satunya kita beriman dengan tanda-tanda kiamat, namun kita akan bacakan tanda-tanda kiamat di penghujung dari hadis yang kedua ini. Taib, selanjutnya adalah rukun iman yang keenam sebagai penutup. Ya, Rasul mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Di sini Rasul kembali menyebutkan wa tu'mina, mengulangi lagi. Padahal ketika ditanya Jibril apa itu iman, antu'mina. Nomor satu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa mala, pakainya wawu doang. Wa malaikatihi, dan malaikat lainnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi wal yaumil akhir. Tidak ada tambahan wa tu'mina, tapi pakai waw aja. Tapi begitu hari akhir Rasul ngulangi lagi, wa tu'mina bil qadarihi ghairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Kenapa? Kata para ulama, kenapa Rasul mengulangi hal tersebut? Li ahamiyatil imani bil qadar. Untuk pentingnya beriman dengan takdir. Karena keimanan dengan takdir adalah hal yang sangat-sangat penting dan membahayakan kalau kita tidak beriman, Pak. Ikhwas sekalian, beriman dengan takdir mencakup 4 hal. Ya, mencakup 4 hal. Apa saja? Yang pertama, beriman dengan ilmunya Allah. Apa maksudnya beriman dengan ilmunya Allah, ikhwah? Bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya, baik secara global maupun terperinci. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, baik secara global maupun terperinci. Coba kita lihat, ya. Secara global Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, global, bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu secara global. Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim. Bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Apapun itu. Ya.
Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu secara global. Secara rinci pun demikian. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Ya, terkait dengan ilmu Allah. Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah adalah kunci-kunci ilmu gaib yang tidak akan mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di bumi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Lihat. Bahkan kata Allah, tidaklah jatuh satu daun pun kecuali Allah tahu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah itu secara global mengetahui semuanya, secara terperinci pun mengetahui. Kaitannya apa dengan takdir? Berarti Allah mengetahui semua yang terjadi pada diri kita. Allah mengetahui takdir kita. Nah, ini yang pertama. Ya, secara apa hubungannya ilmu Allah dengan takdir? Bahwa semua yang terjadi itu atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sini kita lihat bahkan sekedar ranting pohon atau daun yang jatuh pun Allah tahu. Ya. Kemudian ya. Wa idza haqqaqal abdu, apabila seorang hamba merealisasikan keimanan dengan ilmu Allah, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, maka mewajibkan kita takut kepada Allah. Mewajibkan kita benar-benar takut dan mengharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap gerakan kita yang kita lakukan pasti Allah tahu. Ini yang pertama. Ya, beriman dengan takdir. Yang pertama, mengimani Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua apa? Mengimani bahwa Allah menulis apa? Menulis takdir ya, di Lauhul Mahfuz. Ya, bahwa Allah menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Allah tulis semua takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Itu tempatnya di mana, Pak? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Taib. Ya. Dalam hadis Nabi mengabarkan, ya, sebuah hadis ketika Allah menciptakan pena, Pak. Ya, Allah menciptakan pena dan kita tidak tahu bentuknya pena seperti apa. Intinya Allah menciptakan pena. Lalu Allah berkata kepada pena, "Uktub." Tulislah. Kata pena, "Apa yang aku tulis?" "Wa madza aktub?" Kemudian kata Allah, "Ya, uktub ma huwa kainun." Ya, tulislah yang akan terjadi. Fajara fitil kasa'a bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka berjalannya dari mulai detik itu ya semua yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Dan takdir kita sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, ini. Ikhwas sekalian, di dalam masalah penulisan takdir, nah ini yang terkadang mungkin akan terjadi kerancuan. Ya, katanya doa bisa merubah takdir dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Dalam masalah penulisan takdir, ya, itu ada beberapa macam. Yang pertama, penulisan takdir secara umum, dan ini ada di Lauhul Mahfuz. Semua takdir kita, semua yang terjadi. Bahkan malam ini kita kumpul di sini, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, bahkan yang malam ini masih jomblo sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kan gitu. Ya, berarti jodohnya ada di Lauhul Mahfuz. Nggak tahu dapat jodoh apa enggak, kan kita nggak tahu. Ya, Nah, ini yang pertama, penulisan secara umum itu ada di Lauhul Mahfuz.
Penulisan yang kedua adalah al-kitabatul umriyah, takdir umur. Ya, penulisan secara umur satu kali, yaitu kapan? Ya, pada saat berada di alam rahim. Ya, pada saat umur kita berapa bulan di alam rahim, Pak? 4 bulan. Ya, bersamaan dengan peniupan ruh, maka di situ ditulis apa? Ajalnya, umurnya, ibadah, amalnya, dia bahagia atau dia sengsara. Nanti kita jelaskan atau akan membahas hadis yang keempat, ya, tentang penulisan umur ini. Artinya berarti setiap bayi yang sudah berumur 4 bulan di kandungan itu sudah ditulis di situ. Maksudnya malaikat menuliskan apa? Oh, kamu ajalnya sampai ya segini, umurmu segini, ya kamu ini bahagia atau sengsara dan lain sebagainya. Kebahagiaan sengsara di sini maksudnya surga atau neraka, ini ditulis di situ. Nah, ada juga penulisan tahunan, penulisan takdir tahunan, yaitu yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ini yang ketiga. Ya, jadi setiap malam Lailatul Qadar ditulis kembali takdir kita. Kemudian apa? Ada juga takdir harian. Ya, takdir harian yang mana Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 29, kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah ada ya kesibukan, maksudnya apa? Menulis takdir dan lain sebagainya. Taib. Nah, pertanyaannya, apakah takdir bisa berubah atau tidak? Gitu. Penulisan takdir ini bisa berubah atau tidak? Maka jawabannya dalam surat Ar-Ra'du ayat 39. Allah mengatakan apa? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah terkadang menghapus sesuatu dan menetapkannya. Tapi ingat, wa indahu ummul kitab, namun di sisinya ada kitab yang inti. Maksudnya apa? Yang tertulis di Lauhul Mahfud. Maka ikhwas sekalian, takdir bisa berubah itu adalah takdir yang ya di luar Lauhul Mahfud. Contohnya misalnya takdir umri. Kita kan ditulis di malaikat itu misalnya diperintahkan oleh Allah, bayi ini lahir ke dunia umurnya 40 tahun. Ya, tetapi ternyata begitu umur 35 tahun dia menyambung silaturahmi. Padahal menyambung silaturahmi memperpanjang umur. Ternyata umurnya dipanjangin sampai 45. Malaikat nggak tahu di sini. Tapi Allah tahu. Loh, kok bisa berubah? Naam, bisa berubah di situ. Tetapi perubahan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Begitu loh Pak maksudnya. Jadi seseorang nyambung silaturahimnya ini sudah tertulis di Lauhul Mahfud bahwasanya apa? Fulan nanti di umur segini akan menyambung silaturahim, dan ini sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Nah, maka di situ bisa berubah. Ya, artinya terkadang perubahan-perubahan itu terjadi karena seseorang melakukan sesuatu yang di situ memperpanjang umur misalnya, ya, atau di situ apa dan lain sebagainya. Namun sekali lagi semua perubahan yang terjadi semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Ya, bisa dipahami ya Pak? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Taib, itu penulisan takdir. Yang ketiga kita percepat, beriman ya bahwa apa yang terjadi di alam ini semua dengan kehendak Allah. Ya. Bahwa semua yang terjadi ya di alam ini terjadi karena kehendak Allah. Kaitannya dengan takdir apa? Berarti semua takdir itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ya, berarti takdir yang kita atau yang terjadi pada kita itu diciptakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 hal ini yang harus kita imani dalam beriman dengan takdir, Pak. Ya, dalam beriman dengan takdir. Apa saja, Pak? Yang pertama beriman dengan ilmu Allah. Yang kedua beriman dengan penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga bahwasanya semua yang terjadi sesuai kehendak Allah, dan yang keempat bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, ya termasuk juga takdir kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah rukun iman yang keenam, ya, yang harus kita imani. Nah, 6 rukun ini harus kita imani. Satu saja nggak diimani maka menggugurkan yang 5. Ya, makanya kalau misalnya ada orang beriman dengan 1 sampai 5, ya, pada Allah, hari akhir, ya, pada kitabnya, kepada rasulnya, kepada malaikat, tapi dia nggak beriman dengan takdir, maka menggugurkan yang 5 ini, karena rukun itu harus menguatkan satu dengan yang lain. Ya, sebagaimana kita tahu sholat, kalau ada satu rukunnya kok hilang, maka sholat itu ya tidak dianggap, ya gitu kan, tidak dianggap. Nah, demikian pula dengan iman kita, kalau ada satu tidak dianggap, tidak diimani, maka ini menggugurkan dengan yang lain. Bahkan kalau kita rinci sekali lagi, lebih rinci lagi ke dalam, beriman dengan Rasul misalnya, ya, dia beriman dengan Rasul dan ini bagian dari rukun iman. Tapi ada satu Rasul yang tidak dia imani, dia tidak beriman dengan Nabi Isa misalnya, ya, maka ini menggugurkan semua rukun iman. Ya, bukan hanya keimanan kepada Rasul, karena keimanan kepada Rasul pun sudah jatuh. Begitu keimanan kepada Rasul jatuh, maka menggugurkan iman yang lain. Karena tidak boleh seseorang beriman kepada Rasul kemudian mengingkari satu orang Rasul saja. Sebagaimana dengan kitab-kitabnya, seseorang beriman dengan kitab-kitab Allah tapi dia tidak beriman dengan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa misalnya. Saya nggak beriman dengan Injil. Ya, artinya Nabi Musa nggak dapat Injil, maka ini menggugurkan keimanan kepada kitab. Yang keimanan kepada kitab berarti menggugurkan rukun iman yang lain. Wallahu a'lam bishawab. 6 rukun iman sudah kita jelaskan dalam 2 pertemuan. Ini sudah jam 9 lebih, maka ya kita buka tanya jawab mungkin 5 menit kalau ada yang mau bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada, langsung kita tutup nih kalau nggak ada. Cukup mungkin ya. Ya. Taib. Mungkin ini di kesempatan malam hari ini insyaallah kita ya pertemuan mendatang membahas tentang ihsan, yaitu tingkatan agama yang paling tinggi, kemudian membahas tentang tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat, sedikit kita bahas tentang tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit kita bisa memahami agama ini, ya, dan kita menjadikan agama kita atau keyakinan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.